Shalom, salam jumpa lagi saudara. Selamat datang di channel Teologi Awam. Belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini kita mau curhat santai, curhat sehat tentang hal berdoa. Seringkali kita meremehkan untuk bagaimana hal berdoa, saudara. Seringkali kita juga terlalu banyak alasan dalam tanda kutip seperti aku masih berdosa, tidak layak dan lain sebagainya. Bagaimana bisa berdoa kalau kondisi kita masih belum suci dan lain sebagainya. Padahal jelas bahwa berdoa itu adalah nafas orang beriman. Bagaimana orang beriman bisa tidak bernafas dan hidup? Kan tidak mungkin. Kalau tidak bernafas, ya otomatis mati. Ya. Intinya adalah dalam doa. Dan doa juga adalah jalan kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah kita. Ya saudara, kita lagi ada di pinggir jalan, makanya ada suara-suara iklan-iklan lewat. Harap maklum, ya. Dan berdoa itu juga sangat penting, saudara. Kita sebagai orang beriman harus saling mendoakan. Itu sebabnya harusnya kita mempunyai jam doa. Harusnya kita menyisihkan waktu untuk berdoa, khusus untuk mendoakan. Memang itu butuh ketekunan, saudara. Itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Kadang kita lebih memilih untuk melakukan satu dan lain hal yang lebih bermanfaat buat kita. Yang kita pikir berdoa itu hanya menyusahkan. Ya, tapi sekali lagi pentingnya berdoa itu sangat-sangat penting. Di mana kita tinggal itu membutuhkan doa kita. Tempat di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal membutuhkan doa kita. Doa bisa mencegah bencana jika Tuhan mengizinkan. Doa bisa mencegah segala sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan. Karena iblis bekerja 24 jam untuk mengajar manusia, untuk mencabut nyawa manusia. Kita melihat di Stadion Kanjuruhan. Dalam sejarah sepak bola nasional, kita tahu tidak akan pernah ada yang namanya jatuh nyawa sedemikian banyak, 100 lebih. Bahkan dalam bentrokan supporter pun yang terkesan serem, itu tidak pernah ada yang meninggal sampai 100. Itu sudah setara dengan bencana alam, saudara. Tidak ada yang pernah mengira itu akan terjadi. Karena apa? Yang ada di situ hanya satu supporter. Supporter lawan, bonek tidak boleh masuk, bahkan dicegat dari pintu masuk Malang. Kanjuruhan masih Malang Kabupaten, masih agak jauh dari Malang Kota. Itu tidak ada yang menyangka sama sekali, dan tidak pernah terjadi dimanapun.
Tetapi indilalah terjadi dan meninggal banyak, sangat banyak. Terbaru sudah 175, bahkan ada yang bilang 200. Banyak, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Doa. Itu pentingnya doa. Bisa mencegah hal terjadi seperti itu. Hal yang tidak serem menjadi luar biasa mengejutkan. Ya, hampir mirip dengan tiba-tiba ada truk yang menabrak di lampu lalu lintas. Itu aja pun korbannya berapa? Kurang lebih 10-20. Jauh sekali dengan kasus Kanjuruhan. Itu memang musibah, tetapi itulah menjadi warning buat kita, saudara. Pentingnya berdoa, mendoakan satu sama lain. Sisihkan waktu untuk berdoa. Itu sebabnya saya ingin membuat konten untuk doa syafaat. Cuman saya masih belum, masih belajar untuk bagaimana konsepnya. Mau dibikin video atau cuman audio dengan gambar tetap atau bagaimana? Sebenarnya waktu itu, siang itu, saya tidur siang. Bangun-bangun, tiba-tiba, sebelum kejadian ya, tiba-tiba dada saya ini berdebar-debar. Jantung berdebar-debar. Rasanya mau mati. Padahal saya nggak ada riwayat jantung atau apapun. Berdebar-debar, saudara. Lebih dari berdebar-debar cinta saya diterima istri saya. Berdebar-debar. Selama kurang lebih sekitar 1 menit. Berdebar-debar. Saya tidak mikir aneh-aneh. Mungkin karena herbal atau apa yang saya minum mungkin kurang cocok. Ternyata dilalah ada kejadian Kanjuruhan itu. Jadi saya ingat, wah, berarti Tuhan mengingatkan saya untuk berdoa. Mungkin cocok logi ya, saudara. Tetapi itu yang ditaruh dalam hati saya. Dikasih Tuhan sinyal. Mungkin bukan hanya saya, mungkin juga banyak orang. Dikasih sinyal Tuhan agar segera berdoa. Karena iblis sekarang bukan main-main lagi, saudara. Menurut yang saya, menurut ahli satanik ya, Mongol Stress, karena dia pernah di dalam inner circle-nya satanik, bahwa keempat penjuru sudah terbuka setelah kematian Ratu Elizabeth. Efeknya apa? Efek yang paling kentara adalah banyak kematian, pembunuhan. Yang paling menonjol. Dan daerah-daerah yang Kak Mongol sebut dalam kontennya adalah Manado, Kupang, Jawa Timur, dan Jakarta. Dan ternyata Jawa Timur sudah mulai kejadian. Itu, saudara. Ya, bisa dibilang cocok logi. Tetapi intinya adalah bahwa kita harus segera untuk membuat tiang doa buat bangsa ini.
saling mendoakan satu sama lain. Tak perlu lama-lama. Yang penting adalah konsisten. Yang penting adalah kita tidak luput menyisihkan waktu. Silakan saudara tulis di komentar pokok-pokok doa saudara yang menjadi permasalahan. Sakit penyakit kah? Masalah keluarga kah? Masalah ekonomi kah? Silakan tulis di komentar. Nanti kan saya masukkan dalam pokok doa. Dan segera akan saya bikin konten untuk doa syafaat. Ya. Ayo berdoa kok dibuat konten sih, Mas. Berdoa kok dibuat mencari sesuap nasi. Itu menghasilkan duit kalau memang banyak yang nonton. Itu menghasilkan uang. Tapi yang namanya channel-channel seperti ini itu tidak laku, saudara. Ya kalau laku puji Tuhan. Kebanyakan sepi. Saya membuat konten-konten seperti ini ya cuman karena kepikiran aja. Terlalu banyak konten yang biasa. Saya mengambil untuk membuat konten ini yang tidak populer. Kalau memang Tuhan berkati, puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah, setidaknya saya melakukan sesuatu. Karena saya sendiri tidak bisa menginjil. Saya sendiri tidak bisa pergi ke Kalimantan untuk pelayanan atau apalah. Saya tidak punya gereja. Saya tidak punya apa itu namanya pelayanan di satu gereja. Karena saat ini saya belum terdaftar di gereja manapun di Jogja. Belum terdaftar sama sekali. Karena itu memang ya maunya mendaftar di gereja terdekat. Cuman satu dan lain hal kita masih harus menemani Bapak Mertua untuk beribadah di gerejanya. Karena itu saudara, tuliskan komentar Anda, tuliskan pokok doa Anda, tuliskan apa yang menjadi beban. Tetapi ingat ya saudara, saling mendoakan, tidak untuk maunya didoakan tapi tidak mau mendoakan. Jangan saudara, saling mendoakan agar kita sama-sama mendapatkan berkat, agar kita sama-sama menjadi berkat. Ya, karena itu saya tunggu pokok-pokok doa dari kawan-kawan semua. Dan akan segera saya bikinkan untuk konten yang berkelanjutan untuk doa syafaat. Itu harus butuh integritas yang tinggi itu. Karena waktu kadang-kadang kita tiba-tiba sudah habis saja. Tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah ngantuk tidur, tiba-tiba udah besok pagi. Sering seperti itu, saudara. Ya. Begitulah curhat kita hari ini. Rajin-rajinlah berdoa. Karena doa adalah nafas daripada orang beriman. Sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa di curhat sehat berikutnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya.